Dan juga kita harus koreksi diri ya. Sifat bangsa Indonesia ini, maaf, sifat bangsa Indonesia ini memang kadang-kadang suka bohong, ya kan? Suka nipu, ya kan? Benar nggak? Dan kalau berhasil nipu, senang. Ya kan, jujur. Ku tipu kau. Prabowo sebut bangsa Indonesia suka nipu. Denny Siregar menghina bangsa sendiri. Capres kok demen amat merendahkan dan seuzon ke rakyatnya. Ngalamat kasus tampang Boyolali terulang, nol suara untuk Embowo. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Waldorf Astoria, namanya saja kalian nggak bisa sebut. Ada Sun Regis dan macam-macam itu semua, tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk hotel-hotel tersebut. Betul? Kalian kalau masuk, mungkin kalian diusir, kalian tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang kalian ya tampang Boyolali ini. Betul? Itulah kenapa Jokowi kemarin bisa menang 2 kali dari Prabowo Subianto waktu Pilpres. Karena kebanyakan masyarakat seperti kita itu punya bahasa yang sama dengan Jokowi. Sedangkan dengan Prabowo itu seperti berjarak, ada gap antara orang kaya raya dan orang yang pernah hidup susah. Ini bukan membandingkan harta ya, tapi supaya pikiran kita semua terbuka dengan logika. Makanya saya dulu suka banget dengan tagline Jokowi waktu Pilpres, yaitu Jokowi adalah kita. Nah, dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, coba tebak siapa di antara mereka yang lebih mirip dengan kita? Dan seterusnya lebih sabar menghadapi. Dan dia menyatakan, ya kita kan kalau ketemu rakyat sebagai seorang tokoh, kalau ketemu rakyat. Menurut saya itu pernyataan itu sebenarnya menunjukkan karakter ya. Pak Prabowo ini kan saya kira sejak lahir sudah menjadi elit. Dia adalah anak menteri gitu ya. Jadi mungkin jarang gitu ya bersentuhan atau bahkan tidak pernah hidup sebagai rakyat biasa gitu. Jadi dia membedakan dirinya di depan TV dengan masyarakat umum, menyebut yang lain itu sebagai rakyat dan dia adalah tokoh. Menurut saya itu kalau orang jeli melihat ini sebenarnya karakter asli muncul itu. Bagaimana seorang memiliki mentalitas elit gitu ya, menyebut orang lain sebagai rakyat yang harus diayomi, yang harus apa. Itu kan kalau orang yang biasa bersentuhan dengan publik secara umum itu nggak akan keluar sebenarnya. Tidak akan keluar, dia akan menganggap dirinya bukan siapa-siapa ya, bagian dari masyarakat biasa saja gitu. Seperti dilansir dari laman Terkini ID, pegiat media sosial Denny Siregar menanggapi video pidato calon presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan bangsa Indonesia suka berbohong dan menipu. Denny Siregar pun lewat unggahannya di media sosial menilai ucapan Prabowo itu merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia. Tulis Denny Siregar lewat akun X-nya 10 September 2023. Wah, menghina bangsa sendiri nih Prabowo. Dilihat dari tayangan video yang dibagikan Denny Siregar, nampak Prabowo tengah berpidato di acara konsolidasi Zona 3 pemenangan Pileg yang digelar Partai Bulan Bintang di Sumatera Barat Sabtu 9 September. Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan jika sifat masyarakat Indonesia itu suka berbohong. Selain suka berbohong, Prabowo juga menyebutkan bahwasannya bangsa Indonesia suka menipu dan apabila telah berhasil menipu, mereka malah senang. Kata Prabowo, kita koreksi diri sendiri ya, sifat bangsa ini. Maaf, memang kadang-kadang suka bohong, iya kan? Suka nipu, dan kalau sudah berhasil nipu senang. Pada tayangan utuh video pidatonya tersebut, Prabowo juga mengatakan ada budaya gelap lainnya dari bangsa Indonesia, yaitu senang melihat orang susah. Prabowo dalam pidatonya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam bertindak. Ia pun menganalogikan hal itu dengan kebiasaan orang yang gemar lompat-lompat namun tidak membawa manfaat bagi sekelilingnya. Kata Prabowo, dan budaya kita kadang-kadang senang lihat orang susah, susah lihat orang senang,
sama teman jatuh malah ketawa. Hati-hati kalau banyak lompat-lompat, belum tentu lompat-lompat itu bermanfaat. Rakyat akan menilai hatinya tidak bisa dibohongi, kata Prabowo. Ada judgmental sekali ya capres yang gagal mulu jadi presiden ini. Seuzon kalilah dengan rakyatnya sendiri. Padahal nggak semua rakyat begitu loh Pak. Seharusnya jadi pemimpin itu mengajak ke kebaikan. Lah ini kok malah metani alias mencari-cari kesalahan rakyatnya sendiri. Aneh banget nggak sih? Masa capres suka benar merendahkan rakyatnya sendiri? Nah, cerita itu pun lantas membuat saya teringat dengan omongan Prabowo kala Pilpres 2019 silam di Boyolali, di mana Prabowo bagi sebagian orang mungkin dinilai agak keseleo lidah ketika menyebutkan tampang Boyolali dalam suatu acara. Masih ingat omongan itu? Kalau lupa saya ingatkan berdasarkan kutipan pemberitaan dari laman Kompas yang masih bisa dibaca sampai sekarang. Jadi saat itu sebagai capres nomor urut 2, Prabowo sedang bicara pada peresmian kantor Badan Pemenangan Prabowo Sandi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada 30 Oktober 2018. Lalu sampailah ia pada bagian ini setelah menyebutkan kondisi Jakarta yang elit dan dipenuhi banyak hotel mewah. Prabowo berkata, "Tapi saya yakin kalian tidak pernah masuk ke hotel-hotel tersebut, betul?" Kata Prabowo yang herannya lantas dijawab serentak oleh pendengarnya. "Betul." Tanpa sadar mereka sudah masuk ke dalam jebakan Batman karena Prabowo lantas melanjutkan omongannya. Ia berkata, "Kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya. Tampang-tampang kalian ya tampang Boyolali, betul?" Selanjutnya bisa ditebak ya nasib Prabowo saat pencoblosan di Boyolali seperti apa. Ya, duet Prabowo Sandi kalah telak karena Jokowi Ma'ruf menang telak dengan kisaran 86% suara. Prabowo Sandi bahkan tidak mendapat suara satupun di puluhan TPS. Pertanda kemarahan warga Boyolali tak terbendung setelah sempat demo besar melawan penghinaan Prabowo tadi. Merespon ucapan ngawur itu mungkin ada pendukung Prabowo yang berkata, Wait, kayak begitu kok menghina sih? Kan cuma keseleo lidah." Saya rasa Prabowo mungkin mau bercanda. Hah? Bercanda? Bercanda gundulmu itu. Perkataan begitu bukan untuk bahan candaan kalau mau jadi presiden RI kawan. Omongan itu juga bukan keseleo lidah, melainkan menjadi bukti sahih bahwa tabiat Prabowo yang bosi sedari kecil memang belum hilang. Kita mungkin punya teman bergaya serupa yang kalau ngomong sukanya merendahkan orang. Gimana sih reaksi kita kira-kira kalau menjadi pihak yang direndahkan? Ngamuk dong pasti. Kalau urusannya Pilpres, saya pun akan berjanji sampai kapanpun gak akan milih orang itu. Jadi masih dalam rangka memberikan peringatan kepada generasi milenial agar paham akan sosok Prabowo dan rekam jejak masa lalunya. Jangan pernah lupakan momen hinaan Prabowo kepada warga Boyolali yang mungkin masih membekas dalam benak mereka sampai detik ini. Jangan sampai kalian salah pilih karena sosok pemimpin yang bosi seringkali sukar menghargai orang yang dianggapnya berbeda level, bahkan saat bercanda sekalipun. Bahkan saat bercanda sekalipun gak lucu, malah bikin sakit hati. Jadi bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir
Minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi, akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija. Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?